Shalom. Masih 40%. Shalom. Senang bisa beribadah bersama-sama Bapak Ibu dalam kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di 2 kali ibadah pada hari ini Bapak Ibu. Apa yang saya khotbahkan di ibadah raya 1 nanti akan berbeda di ibadah raya yang kedua Bapak Ibu. Jadi kalau ada kesempatan lagi, tidak ada kesibukan di luar sana, mari beribadah ibadah yang kedua. Masa persembahan lagi ntar? Ya udah, nggak usah persembahan, Tuhan juga nggak perlu itu gitu loh. Kan jarang-jarang saya khotbah di tempat ini ya. Iya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada persembahannya tapi nggak kasih persembahan, Anda ini nggak pelit tapi kikir. Iya, orang kikir masuk neraka. Oke. Nah, udah dibuka ya Bapak Ibu ya. Jadi di ibadah raya 1 saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema bermegah dalam kesengsaraan. Nah, orang Batak sebenarnya nggak bisa bilang bermegah. Oh, itu bisa, itu contoh sebenarnya. Harusnya orang Batak bilang bermega. Oke. Yang terambil dalam Roma 5 ayat 1-11 Bapak Ibu, tapi kita harus memahami bermegah berarti itu artinya bangga dalam kesengsaraan, bersukacita dalam dalam kesengsaraan, senang dalam kesengsaraan, kira-kira begitu artinya Bapak Ibu ya. Makanya di flyer dibuat rejoice in sufferings. Nah, ada yang sendiri suka dalam kesengsaraan supaya saya doain? Ada? Gitu ya. Tentunya sebagai manusia kita sebenarnya nggak suka yang namanya kesengsaraan, masalah, tantangan, pencobaan, karena itu identik dengan yang namanya sulit. Gitu ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Alkitab untuk kita memahami bersama-sama? Nah, sebelum saya menyampaikan ini Bapak Ibu, saya mengajak kepada kita untuk belajar sedikit tentang kitab Roma. Bapak Gereja Santo Agustinus pernah berkata demikian. Orang Kristen yang belum pernah membaca kitab Roma bukanlah orang Kristen yang sejati. Sekali lagi, orang Kristen yang belum pernah membaca kitab Roma bukanlah orang Kristen yang sejati. Jadi kalau Bapak Ibu nggak pernah baca kitab Roma sampai habis, berarti Bapak Ibu ini belum Kristen sejati, itu maksudnya. Ya. Tetapi bukan berarti setelah kita baca jadi Kristen sejati, nggak gitu juga. Karena setelah orang baca ini banyak juga yang brengsek juga. Nah, tetapi kenapa Bapak Agustinus berkata demikian? Tentunya ada maksud atau makna di dalamnya gitu ya. Mari kita belajar. Kitab Roma itu terdiri dari 2 bagian besar. Yang pertama pasal 1 sampai pasal 11 itu bersifat tentang doktrin atau dogma kekristenan. Sementara pasal yang ke-12 sampai 16 itu bersifat pribadi atau praktis dari seorang gembala yaitu Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang dituliskan dari doktrin atau dogma-dogma yang di dalam kitab Roma, maka kita akan menemukan sekali pengajaran-pengajaran tentang apa? Injil, hukum Taurat, Yahudi, Israel, dosa, iman, Adam dan Kristus, kematian dan kebangkitan. Dan selanjutnya salah satu dari pengajaran itu adalah tentang penderitaan. Tentang kesengsaraan. Nah, jadi salah satu ajaran Paulus dari sekian banyak ajaran yang dituliskan dalam kitab Roma, salah satunya adalah tentang penderitaan. Jadi salah satu kita akan belajar dari pengajaran ini yaitu tentang penderitaan. Jadi tadi khotbah lagu untuk firman tadi tentang badai topan begitu ya. Kita nggak janjian bahwa nyanyian ini nyanyi tentang sengsara begitu ya. Apakah wajah-wajah kita wajah-wajah sengsara ya? Gitu ya, enggak juga ya. Oke. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita lihat Alkitab kita, maka kita akan baca bahwa setelah Paulus mengajarkan tentang hal-hal itu tadi, Bapak Ibu, maka dia menutup pengajaran itu dengan luar biasa, yaitu Roma 11 ayat 36. 36 ini ayat yang terakhir. Dia bilang begini, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kemudian masuk dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan begini, karena itu saudara-saudara, jadi kalimat itu menunjuk kepada pengajaran yang sudah dituliskan dari pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Nangkap sampai di sini ya Bapak Ibu ya.
Ya, oke. Demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Nah, nanti kalau kita lihat itu berisi nasihat-nasihat dari seorang Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, gitu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita, salah satu pengajaran yang disampaikan oleh Paulus tentang penderitaan yang dituliskan dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Jadi ini ada 11 ayat Bapak Ibu, kita hanya baca ayat 3 dan 4. Tapi saya berharap Bapak Ibu bisa baca satu perikop atau satu pasal ini supaya mengerti apa yang saya khotbahkan pada hari ini Bapak Ibu di ibadah raya pertama. Jadi mungkin setelah ini Anda pergi makan gitu ya, kemudian atau mungkin kemana, atau nanti di rumah boleh baca satu pasal ini. Katakan amin. Ya amin dulu lah ya, karena faktanya belum tentu. Oh Bapak menghakimi dong. Ya kita lihat ya. Nanti kita lihat setelah ini apakah Anda membaca atau tidak. Gitu ya. Nanti dibaca ya, karena durasi waktu kita hanya baca ayat 3 dan 4. Ayat 3 sudah. Nah Bapak Ibu sudah saya tampilkan gini ya, supaya Bapak Ibu nggak buka handphone, yang lain-lain nanti yang dibukanya begitu ya. Kalau mungkin yang di belakang sana udah matanya udah mulai agak gimana-gimana, sorry to say gitu ya. Ya boleh buka handphone yang ada Alkitabnya. Kalau handphone Anda nggak ada Alkitab, ya Romai Rama mengatakan ini sungguh terlalu. Oke, ayat 3 wanita, nanti 4 pria gitu ya. Ayat 3 wanita. 1, 2, 3. Dan bukanlah hanya saudara, kita malah menggal juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4. 1, 2, 3. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Oke, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setengah jam ke depan saya akan khotbah tentang ini Bapak Ibu. Jadi saya berharap kalau Anda lupa nama saya atau lupa khotbah keseluruhan daripada ini, gitu ya, khotbah ini, isi khotbah ini, ingatlah 4 ini, Bapak Ibu ya. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan atau menghasilkan pengharapan. Jadi ada sekitar 40 menit saya khotbah, belum tentu kita ingat semuanya itu. Apalagi Anda setelah ini sarapan, gak ngajak-ngajak saya, itu gampang, itu lupa, gampang. Iya gampang banget pasti gitu ya. Gitu ya. Nggak berharap juga untuk diajak makan setelah ini karena saya ada ibadah raya 2 gitu ya. Nggak berharap ya. Tapi maksud saya begini Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya mungkin nanti Anda lupa setelah ini gitu ya. Tetapi ingatlah yang keempat ini, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang pertama, kesengsaraan, sama-sama kita ngomong yuk. 1, 2, 3. Kesengsaraan. Jadi Bapak Ibu, Paulus menyebutkan kesengsaraan sebagai salah satu berkat dari keselamatan kita di dalam Kristus. Mungkin ini sepertinya agak kurang familiar dalam pemikiran kita. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus memahami bahwa setelah kita jadi Kristen bukan berarti hidup kita selalu enak, bahagia, pasti sukses, pasti berhasil. Belum tentu. Karena ketika kita memutuskan jadi Kristen sekalipun, masalah bisa tambah lebih banyak. Bahkan ketika kita memutuskan jadi pengerja sekalipun, masalah kita tambah banyak. Iya, pengerja versus pengerja. Oh itu berantem juga itu. Iya, ada tambah masalah. Ada tambah sepertinya kehidupan kok masalahnya bertambah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita pahami ini, mau atau tidak, suka atau tidak, maka penderitaan, kesengsaraan, pencobaan menjadi menu kehidupan kita sampai nanti kita meninggoy, kata anak muda, meninggal. Ya, jadi sampai kapan itu berhenti? Sampai kita mati atau kita meninggal, kita menutup usia kita, maka penderitaan ini enggak kita alami. Walaupun menurut saya yang mati itu pun bikin masalah. Ya, kita harus beli peti, beli tanah, ngerayain gitu ya. Ya sudah, gitulah. Tapi kita harus memahami ini dengan baik. Kalau kita memahami dengan baik, maka kita nggak terkejut dengan ayat ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Masalahnya adalah penderitaan kita, survei membuktikan 70-80% masalah kita karena diri kita sendiri. Bukan karena penderitaan yang lain. Bukan tiba-tiba Bapak Ibu, itu siapa itu? Presiden Turki itu loh. Bikin aku sengsara. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Survei membuktikan 70-80% masalah kita karena diri kita sendiri. Udah tahu darah tinggi tapi nggak mau minum obat. Don iman, aku beriman. Gak usah minum obat darah tinggi. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa akan menolong hidupku. Mati kau nanti tiba-tiba. Gak bisa.
Tapi kalau imanmu begitu ya sudah, kita nggak usah berdebat ya sudah. Kalau imanmu begitu ya silakan. Tetapi survei membuktikan 99% mati. Iya. Kemudian ini orang GBI lah, nggak yang lain lah. Ini dia pinjol sana sini, pinjol sana sini, tiba-tiba udah gede. Tuhan, masalahku banyak Tuhan, utangku banyak Tuhan, bayarlah Tuhan. Hei, kau yang utang kenapa Tuhan kau suruh bayar? Kau yang harus tanggung jawab. Gitu loh ya. Kok jadi marah-marah ini? Sorry ya, orang Bandung agak suaranya agak gimana-gimana. Saya orang Batak begitu ya. Sudah, terima dengan sukacita. Oke. Nah, bagi Paulus Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangankan penderitaan, mati pun menjadi keuntungan. Tapi kematian karena apa? Itu dulu kita cek gitu ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita memahami tulisan-tulisan Paulus, maka penderitaan itu menjadi sesuatu menu dalam kehidupannya, termasuk orang Kristen sekalipun, Bapak Ibu ya. Nah, apakah Paulus menderita? Ya, sangat menderita. Kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28, apa masalah atau penderitaan yang dialami oleh Paulus? Sering dipenjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, dilempari batu, 5 kali disesah oleh orang Yahudi, dipukul 40 kurang 1 pukulan. Maksudnya begini, kenapa dikatakan 40 kurang 1 pukulan? Jadi Paulus itu dipukul 39 kali hari ini, supaya besok dipukul bisa 39 kali. Kalau dipukul hari ini 40 kali, besok nggak boleh dipukul. Itu aturan hukum pada saat itu. Kok aneh banget sih? Indonesia lebih aneh. Udahlah, terima dengan sukacita. Karena setiap peraturan beda-beda, hukuman beda-beda. Jadi pada saat itu konteksnya, jadi dipukul 40 kurang 1 pukulan. Maksudnya 39 maksimal. Supaya besok bisa dipukul lagi si Paulus. Gitu ya. 3 kali mengalami karam kapal, terkatung-katung di tengah laut, diancam bahaya. Penyamun dari pihak orang Yahudi dan non-Yahudi, dari pihak saudara palsu setiap perjalanan, berjeri lelah dan kerja berat, kerap tidak tidur, lapar, aus, kerap berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan ditutup dengan kalimat, banyak hal lainnya. Jadi sebenarnya dari semua ini yang dituliskan dalam 2 Korintus pasal 11, ini boleh difoto dong. Tapi yang ada fotonya yang manis begitu ya. Jangan yang agak gimana-gimana fotonya. Nah gini. Nah baca ayatnya Bapak Ibu, supaya Anda tahu bahwa masalah Paulus itu banyak. Bukan hanya sekedar banyak, tapi banyak. Ya. Sampai satu waktu Bapak Ibu dikasih Tuhan, Paulus itu dipenjara paling lama di antara rasul-rasul yang lain. Dan sampai satu waktu dia disiksa dan kemudian dia dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero sekitar tahun 67 Masehi. Ya, di Roma itulah akhirnya dia dipenjara dan dipenggal kepalanya Bapak Ibu. Karena dia mempertahankan terus imannya kepada Tuhan. Akhirnya Kaisar Nero ini marah. Nanti saya lanjutkan tentang ini di ibadah yang kedua. Kisi-kisi supaya nanti datang lagi ibadah kedua. Oke. Nah, tapi dari semua penderitaan itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya suka statement yang dituliskan dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Dikatakan begini. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Waduh, ini keren banget nih. Jadi kalau kita punya tantangan, masalah, pencobaan atau apapun itu yang membuat kita sepertinya membuat kita lemah, kita mudah khawatir gitu ya Bapak Ibu ya. Ya mau nikah uangnya nggak kumpul-kumpul begitu ya. Siap-siap aja Vin. Gitu ya. Oke. Iya. Nah jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia semua masalah yang dialami oleh Paulus tadi itu, ini statementnya dia luar biasa. Dan kalau kita mengalami itu Bapak Ibu, harusnya kita meneladani daripada statement ini. Gitu ya. Ya, semua kita pasti mengalami ini. Tapi sekali lagi, ini adalah statement yang luar biasa. Nah, bagaimana jemaat yang ada di Roma? Jemaat yang di Roma itu Bapak Ibu mengalami masalah tantangan yang luar biasa. Untuk ibadah aja susah. Susah. Di tengah-tengah pergaulan yang luar biasa buruknya pada saat itu. Kalau kita baca pasal 1 Bapak Ibu, waduh, bobrok moralnya. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki gitu ya. Apa namanya? Lesbi, homo, begitu. Baru kemudian mereka dihimpit, nggak bisa ibadah gitu loh. Dan mereka masalahnya luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Aneh-aneh hukumannya, termasuk begini. Dalam satu gelanggang Bapak Ibu, you know gelanggang.
gelora gitu, stadion. Kemudian orang-orang Kristen itu jadi pertontonkan, jadi bangsa kerajaan Romawi itu pasti ada pesta, ada gitu ya, ngundang dari kerajaan-kerajaan lain. Kemudian mereka pesta pora. Salah satu tontonan mereka adalah orang Kristen disuruh melawan binatang-binatang buas di tengah-tengah mereka itu. Gak mungkin menang lah. Mereka disuruh lawan singa, harimau, ya binatang-binatang buas. Gak bisa. Mungkin kita bilang begini, itu Daniel bisa tiba-tiba mulut singa ditutup. Itu beda konteks. Beda konteks. Jadi kalau Bapak Ibu ke Bogor, ke Taman Safari, turun di yang ada singanya, Anda bilang, tutup mulutmu. Dalam nama Yesus. Nggak bisa, dianggap gila kitanya. Jangan-jangan kita yang dimakan sama singanya. Nggak bisa pakai iman dan doa di situ. Jangan mencobai Tuhan. Beda. Intinya artinya mereka mati melawan binatang-binatang buas itu. Mati untuk mempertahankan imannya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi dengar, semakin digoncang, kekristenan malah semakin populer. Tekanan dan aniaya justru menarik banyak orang untuk percaya kepada Yesus. Ada sebuah buku semakin dibabat, semakin merambat, Bapak Ibu. Buku ini menceritakan bagaimana matinya murid-murid Yesus dan tokoh-tokoh kekristenan pada abad-abad awal. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu berkesempatan beli buku ini, silahkan dibeli dan dibaca. Tapi survei membuktikan orang Indonesia malas baca buku. Ya sudah, gitu ya. Nah, pertanyaannya, how about you? Bagaimana dengan kita? Ya Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Jadi saya melihat wajah-wajah kita ini masih ada pakai masker sih, karena new normal kan, ya boleh pakai masker silahkan. Tapi wajah-wajah punya masalah semua ini, termasuk wajah saya Bapak Ibu. Saya juga punya masalah, saya punya penderitaan. Walaupun saya sudah pendeta, walaupun saya sudah melayani, saya mengalami banyak masalah. Lihat aja muka-muka saya, masalah kan? Ya, ya. Tapi nanti saya sampaikan ya. Ini sebenarnya saya sudah menyampaikan, cuman karena durasi udah diangkat-angkat nih waktunya saya, udah mulai sempit gitu ya. Karena kita ada ibadah dua. Nanti saya saksikan di ibadah yang kedua. Tetapi bukan anak saya, tapi nanti istri saya. Nanti istri saya ada di ibadah yang kedua, nanti saya saksikan. Kisi-kisi lagi yang kedua, supaya nanti kita ibadah yang kedua. Oke, yang kedua, ketekunan. Sama-sama kita katakan, ketekunan. Ya, ketekunan. Jadi Bapak Ibu, ketekunan adalah kemampuan Anda untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Agak teoritis ini, tapi saya buat secara praktek lah, praktis lah ya. Siapa di sini yang pernah naik gunung, Bapak Ibu? Naik gunung, hiking, trekking gitu ya. 1, 2, jangan setengah tiang, saya nggak bisa lihat. Angkat tangan. 1, 2, oh iya, banyak. Oke. Ya saya turun lah ya. Vin, kamu ngapain sih naik gunung? Senang-senang. Nggak mungkin senang. Orang masalah aku naik gunung itu susah banget loh. Bener nggak? Kamu ke gunung mana? Hah? Oh itu di mana ya, sudahlah. Berapa jam kira-kira dari di atas gunung? Apa di atas permukaan air? Berapa kilo tuh? 2000-an. Berarti 4 jam. Sekitar 3 jam, 4 jam. Nah, sampai ke puncak nggak? Ya ngapain kali ke puncak itu? Ngapain? View-nya kenapa? Terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi mau dilihat? Cakep ya. Nah, waktu kamu di puncak itu berapa jam berjalan? Itu kan sekitar 3-4 jam. Berapa kali berhenti? Banyak ya? Karena capek kan? Iya, makanya saya juga pernah hiking gitu ya. Saya bilang sama mereka ini, aduh hidup ini udah capek ya, kita buat capek ini gara-gara naik gunung ini gitu loh. Tapi enggak, ketika kamu naik ke puncak, kamu ingat nggak kesengsaraan ini? Capeknya ini, ingat nggak? Hah? Kenapa nggak ingat? Padahal capek loh. Kenapa? Karena lebih indah dari kesengsaraan ini. Iya, kalau kita, Pak Roy pernah nggak? Ya pernah lah, gitu loh ya. Pernah. Tapi ini curug yang disentul sekitar 2 jam doang gitu loh. Tapi itu berhenti berapa kali gitu. Ada yang ada yang berbatu-batu, ada yang sungai, ada yang setapak begitu ya, lewatin turun naik. Capek. Iya. Jadi berapa kali kita berhenti, memang capek banget. Saya bilang, aduh kenapa lagi kita ini ya. Tapi tahu enggak,
kami ada 3 curug, sampai di curug Bapak Ibu dikasih Tuhan, kami lupa itu. Penderitaan yang kami alami itu kami lupa. Karena kami udah sampai di curug, mandi, salto depan, salto belakangnya kampung kan. Lompat sini, lompat sana, kayak, oh ya itulah yang lompat-lompat itu ya. Ya, dari pohon-pohon lompat gitu. Kami lupa dengan penderitaan itu. Padahal sebenarnya untuk ke sana itu kami menderita. Dengar baik-baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita harus memahami selama kita berjalan dalam kehidupan kita 70 sampai 80 tahun kalau bisa gitu ya. Ya ada yang lebih. Memang kita mengalami penderitaan, masalah, tapi kau harus tekun. Tekun sampai satu saat kau ada di sini, kau akan lupa penderitaanmu karena engkau telah mencapai tujuanmu, yaitu apa? Sorga. Tujuan kita ini adalah sorga. Jadi kalau ada penderitaan, tekun. Tekun terus. Kita tahu tujuan kita itu di sana, bukan hanya di sini. Ketika engkau menderita, engkau masalah di sini, kau harus tatap wajahmu. Engkau harus punya prinsip, tujuanku di sana. Setelah engkau mencapai tujuan itu, engkau akan tahu bahwa penderitaan ini gak seberapa. Tapi tetap tekun. Ada masalah, tetap setia sama Tuhan. Tetap takut akan Tuhan. Tetap beribadah. Ya, ada penderitaan, tetap tekun sama Tuhan. Itu maksudnya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Samuel Johnson pernah berkata begini, great works are performed not by strength, but by perseverance. Bayarlah perpuluhan tepat pada waktunya, supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Wah, kira-kira begitu. Ya, ini para motivator kutip ini. Tapi saya tidak sedang memotivasi, bukan saja memotivasi. Tapi ini kebenaran firman Tuhan. Yuk, tekun terus dalam Tuhan. Yang ketiga, tahan uji. Sama-sama kita ngomong yuk, tahan uji. Nah, di dalam bahasa Indonesia memang diterjemahkan tahan uji. Tetapi kalau kita baca dalam terjemahan lain, NIV, NET misalnya, maka tahan uji itu diterjemahkan dengan karakter. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika engkau mengalami kesengsaraan, menimbulkan ketekunan. Ketekunan ini masalah, tantangan, penderitaan, cobaan, tak apapun itu. Engkau tetap tekun, dan ketekunan ini menghasilkan tahan uji. Jadi dengar baik-baik. Kalau Anda sedang mungkin ya, Anda diuji oleh orang lain. Misalnya Anda direndahkan oleh orang lain. Begitu ya. Engkau kalau sudah tahan uji, memang kalau sudah karaktermu, engkau tidak akan sakit hati. Karena itu. Tolong tangkap ini baik. Ketika engkau ditegur sama oleh hamba Tuhan atau siapapun ditegur karena salahmu, engkau tidak sakit hati karena karaktermu sudah kuat. Bilang, aku sakit hati ini, udahlah aku pindah gereja. Sorry ya tuh mumpung saya pendeta atau pembicara, bukan gembala. Kalau kau bilang begitu pindah gereja, silakan pindah gereja. Tidak ada gereja yang sempurna. Oh enggak, itu bagus gerejanya, keren. Iya, kalaupun itu gereja keren, karena kau ada di sana, nggak keren itu gereja gara-gara kau. Iya, kita harus tahan uji. Ketika direndahkan, kita nggak sakit hati. Ketika kita difitnah oleh orang lain, kita nggak sakit hati. Karena kita udah punya karakter yang kuat. Ya, kita harus punya karakter yang kuat, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, seorang yang memiliki karakter yang sudah tahan uji, maka dibutuhkan sebuah ketekunan dalam menghadapi setiap tantangan. Oke, yang terakhir, pengharapan. Sama-sama kita ngomong yuk, pengharapan. Ya, pengharapan. Bapak Ibu, kalau kita baca, kita kan tadi bacanya ayat 3 dan 4. Kalau kita baca ayat yang keduanya, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan apa? Menerima kemuliaan Allah. Jadi ketika kita bermegah dalam penderitaan, itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Dan ketika kita tahan uji, itu menimbulkan bermegah dalam pengharapan. Kita tahu bahwa pengharapan kita akan menerima kemuliaan Allah. Orang yang menerima kemuliaan Allah ini, jika dia tetap tekun dan tahan uji. Hanya seringkali terjadi adalah ketika dia mengalami penderitaan, masalah, tantangan luar biasa ini, dia tinggalkan Tuhan. Lihat hamba Tuhan begini ya, dia tinggalkan Tuhan. Oh lihat begini ya, sesama pengerja kok jadi begini ya, dia tinggalkan Tuhan. Nah orang yang seperti ini tidak akan menerima kemuliaan Allah. Pemain musik, saya minta kunci C. Ya. Roma 8 ayat 18.
Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan akan dinyatakan kepada kita. Ya, penderitaan zaman sekarang ini kita tidak bisa mengelak ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nggak bisa kita lari dari ini. Kita harus terus berjuang dalam kehidupan kita. Bagi kamu yang belum menikah, ya sekarang mungkin masih happy-happy. Setelah kau menikah berkotor rasa, bertambah masalah hidup ini. Gitu ya. Siap-siap aja. Tapi bukan berarti nggak boleh menikah. Silahkan menikah. Karena Tuhan udah mau datang, nikmati hidup ini. Termasuk menikmati pencobaan ini. Ya. Tapi dengar baik-baik. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan akan dinyatakan kepada kita. Tuhan akan memberikan kepada kita. Kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan yang akan diberikan Tuhan. Itu jauh lebih indah, lebih hebat, lebih luar biasa dibandingkan dari kemuliaan yang ada di dunia ini. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Satu ayat, Yakobus 1 ayat 12, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan apa? Menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa? Yang mengasihi dia. Bagi barang siapa? Yang mengasihi dia. Jadi saya berdoa Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin.